bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, baiklah, di sini kami juga menjelaskan tentang pengertian Schadenfreude, asal mula Schadenfreude, taksonomi baru dari Schadenfreude yang memiliki 3 subforma, faktor-faktor penyebab Schadenfreude, kasus Schadenfreude, dan cara mengatasi kasus tersebut. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Miftah Hujanna, yaitu tentang pengertian, asal mula, dan taksonomi. Mari kita Saya akan menjelaskan pengertian dari Schadenfreude. Schadenfreude berasal dari bahasa Jerman yang memiliki 2 suku kata, yaitu Schaden dan Freude. Schaden sendiri memiliki arti sebagai kerusakan atau bahaya, sedangkan Freude memiliki arti sebagai sukacita. Di Inggris, istilah ini pertama kali disebutkan pada tahun 1852 dan pada tahun 1867. Sedangkan di Jerman, istilah ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1740-an. Schadenfreude memiliki arti sebagai perasaan puas, perasaan senang, dan perasaan gembira bila melihat orang lain kemalangan, bila melihat orang lain kesusahan, atau kondisi yang tidak menguntungkan bagi orang tersebut, atau posisinya berada jauh di bawah daripada dirinya. Dalam istilah psikologi sendiri, Schadenfreude memiliki arti sebagai senang melihat orang lain susah dan susah bila melihat orang lain senang. Atau dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan perasaan iri, perasaan dengki, dan perasaan yang sirik. Kita ambil contoh di sini. Misalnya ada seorang yang jatuh di depan kita karena jalanan yang licin karena hujan. Maka simpati kita ingin menolong dia berdiri dari tempat itu, namun dia dapat berdiri dengan sendirinya dan langsung pergi dari tempat itu. Maka kita sebagai orang yang melihat dia terjatuh di depan kita, maka kita akan tertawa dan kita merasa bahagia. Kita merasa terhibur dengan terjatuhnya dia di depan kita. Penelitian lain menemukan bahwa ada hubungan antara Schadenfreude dengan harga diri dan rasa percaya diri. Artinya semakin tidak percayanya diri seseorang, maka kemungkinan besar ia akan mengalami Schadenfreude. Dan semakin besar rasa percayanya diri seseorang, maka kemungkinan kecil ia akan mengalami Schadenfreude. Perkembangan Schadenfreude dalam keadilan sosial. Studi membuktikan reaksi bayi yang berusia 5 dan 8 bulan ketika disajikan boneka sebagai antisosial dan prososial. Bayi yang berusia 8 bulan ketika disajikan boneka ini, dia lebih memilih boneka yang antisosial, sedangkan bayi yang berusia 5 bulan tidak menunjukkan tanda-tanda preferensi yang signifikan. Di sini mereka memberikan bukti dan meyakini bahwa setidaknya dari usia 8 bulan bayi sudah menanggapi kemalangan dan kesusahan orang. Selanjutnya, taksonomi baru dari Schadenfreude, 3 subnorma. Temuan Schadenfreude ini memiliki 3 subforma, yaitu agresi, persaingan, dan keadilan. Masing-masing memiliki tingkat kepedulian yang berbeda-beda yang memiliki perkembangan mendalam akar mental. Agresi Schadenfreude berasal dari identitas sosial sebelum masa bayi. Persaingan Schadenfreude berasal dari kepedulian terhadap perbandingan. Baik, itulah penyampaian dari Saudari Miftah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor, kasus, dan cara mengatasi kasus tersebut. Nah, di sini kami mendapatkan 5 faktor. Yang pertama, rasa iri. Nah, faktor rasa iri ini berdampak pada Schadenfreude ini muncul karena ada perasaan inferior dalam pribadi seseorang. Nah, di sini semakin besar rentan jarak antara superioritas dan inferioritas seseorang, maka semakin besar timbulnya rasa iri ini. Nah, orang ini merasa iri ketika orang lain sukses di depan mata dia. Nah, selanjutnya ada sikap kompetitif di dalam grup. Ini
ini berkaitan dengan rasa iri. Nah, sikap kompetitif di dalam grup ini adalah dia beranggapan bahwa orang lain itu adalah lawannya, semua yang ada di sekitarnya itu musuhnya, bukan lawannya, bukan sebagai motivatornya, tapi sebagai musuh. Nah, ketika rasa iri tadi muncul dan dia beranggapan bahwa kenapa dia bisa sedangkan aku tidak, aku harus bisa seperti dia, itu bukan sebagai motivasi baginya, tetapi ketika orang lain berkata seperti itu di depan dia dan memberikan motivasinya untuk dia beranggapan bahwa dia adalah musuhku, kenapa aku harus bisa seperti itu. Dan selanjutnya ada individu yang terdiagnosis sebagai psikopat. Nah, di sini para peneliti mengutip pendapat dari Helburn yang menyebut bahwa psikopat mengalami kesenangan bila individu melihat penderita orang lain atau korban kejahatan. Baik, selanjutnya itu ada individu memiliki perpaduan elemen antara psikopat, narsistik, dan sifat mementingkan diri dan melakukan tindakan manipulatif demi mencapai tujuan. Nah, di sini seseorang yang iri terhadap kebahagiaan orang lain itu dia akan melakukan sebuah tindak kekerasan dengan cara melalui tayangan video atau berita-berita yang tayang pada televisi. Nah, di sini dia akan mencari cara bagaimana dia akan melakukan hal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Schadenfreude. Nah, di sini kami mengutip pada bagian yang meremehkan. Nah, di sini kami mendapatkan kasus tentang kisah nyata yang dialami oleh seorang mahasiswa Nusantara, sahabat kita Nusantara, yang sedang berkuliah di universitas terkenal di Indonesia. Sebut saja namanya Ardo. Nah, di sini Ardo ini nama inisial ya, bukan nama asli. Nah, di sini Ardo ini memiliki keterbatasan fisik, di mana dia badannya lumayan, agak pendek, kayak anak SD. Nah, jadi di sini setiap hari dia ke kampus atau bertemu dengan teman-temannya pasti dibilang teman-temannya anak SD. Ini kami mendapatkan 5 cara untuk mengatasi hal tersebut. 5 cara ini berkaitan dengan semuanya berkaitan. 1 berkaitan dengan 2, 2 berkaitan dengan 3, dan semuanya berkaitan. Nah, baiklah, yang pertama yaitu ada sabar. Di sini kita harus sabar ngadepin seperti Ardo tadi, sabar ngadepin teman-temannya yang meremehkan dia. Tidak usah didengerin apa kata mereka. Kuncinya cuman hanya 1, sabar. Kita harus diam, sabar. Yang selanjutnya yaitu abaikan dan berikan senyuman. Nah, di sini kita abaikan saja apa yang perkataan mereka yang meremehkan itu, tidak usah digubris sama sekali, diamin saja, pasti mereka bakal berhenti sendiri di sini. Nah, terus berikan senyuman. Jadi mereka tuh akan merasa sebagian dari mereka, oh, ternyata meremehkan ini tidak baik. Kenapa dia diam saja? Pasti mereka di sini tanda kutip mereka pasti akan mengoreksi diri sendiri. Dan yang selanjutnya, hadapi dan jangan putus asa. Nah, hadapin saja apa yang perkataan mereka. Mereka meremehkan seperti apa, diemin saja, tidak usah didengar. Dan jangan putus asa. Ketika kamu diajak, kamu merasa, aku harus berhenti kuliah, aku harus seperti ini, aku tidak boleh seperti ini, aku malu, aku harus di rumah saja, aku tidak boleh keluar rumah. Itu jangan. Hindarin seperti itu. Jangan. Kenapa? Karena kepuasan mereka itu tingkat Schadenfreude mereka bakal meningkat karena mereka bakal terus-terusan meremehkan orang lain, bukan hanya kamu saja. Nah, selanjutnya berikan mereka bukti kalau meremehkanmu itu tidak baik. Nah, di sini berikan bukti bahwa seperti Ardo tadi, bahwa ketika dia kecil kita harus tunjukkan prestasi kita, akhlak kita yang baik. Di depan mereka kita harus tunjukkan, buktikan pada mereka bahwa semuanya itu tidak baik. Dan yang terakhir adalah tidak perlu remehkan